Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Argi Tata Maulana. Saya dari kelas C dengan NIM 2024 014128. Pada video kali ini, saya terdapat tugas ujian kompetensi 3 atau UCP 3 dari mata kuliah Al-Islam Kemudian kedua, di mana UCP 3 ini membahas terkait beberapa soal. Itu ada 6 soal, di mana saya akan menjawab soal dari nomor 1 sampai nomor 5. Langsung saja kita ke jawaban dari saya. Jadi pertanyaan, jelaskan tentang prinsip ibadah dalam Islam. Jawaban saya adalah, dalam Islam, ibadah adalah bentuk pengabdian manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara langsung maupun yang berhubungan dengan sesama. Nah, ibadah maliyat sendiri itu adalah bentuk ibadah yang dilakukan dengan menggunakan harta seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan kurban. Prinsipnya adalah, ibadah tidak hanya menyangkut hubungan vertikal dengan Allah, tapi juga hubungan sosial dengan sesama manusia. Ibadah maliyah menekankan pentingnya pemanfaatan harta dalam kerangka syariat untuk kemaslahatan umat. Ada dua kategori hukum ibadah maliyah, yaitu ada wajib, contohnya seperti zakat, dan ada juga sunnah, seperti contohnya itu infak dan sedekah. Kemudian ke pertanyaan dua, yaitu menjelaskan hukum meninggalkan sholat menurut para ulama empat mazhab. Jadi ada empat mazhab yang ada, yaitu ada Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'ah, dan Hanabilah. Pertama yaitu mazhab Hanafiyah. Mazhab Hanafiyah memiliki konsep yaitu meninggalkan sholat tanpa uzur adalah dosa besar, tapi tidak dihukumi kafir. Kemudian dari mazhab yang kedua yaitu Malikiyah itu berpendapat yaitu sama berdosa besar, bahkan bisa dihukum mati jika tidak bertobat namun tak muslim. Kemudian mazhab yang ketiga itu Syafi'iyah. Syafi'iyah ber, Mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa berdosa besar dan harus bertobat jika tidak bisa dibunuh secara had namun tetap muslim. Kemudian mazhab yang keempat yaitu Hanabilah, di mana konsekuensi meninggalkan sholat itu dihukum kafir karena malas ya, sehingga wajib disuruh bertobat atau dihukum mati jika menolong. Kemudian langsung saja ke yang nomor 3, yaitu menjelaskan jenis-jenis puasa wajib dan puasa sunnah. Jadi puasa itu dibagi menjadi dua, yaitu wajib dan sunnah secara garis besar, di mana dari pengertian puasa wajib itu sendiri, yaitu puasa yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat. Jika puasa wajib ditinggalkan tanpa alasan syar'i, maka akan mendapatkan dosa. Berikut adalah jenis-jenis puasa wajib. Ada puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini adalah puasa yang paling utama dan wajib dilakukan selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Puasa ini merupakan salah satu dari 5 misal. Kemudian puasa yang kedua yaitu puasa qada. Puasa ini adalah kewajiban untuk mengganti atau istilahnya mengkodok hari-hari puasa Ramadan yang ditinggalkan karena alasan tertentu seperti sakit, haid, nifas, atau berpergian jauh. Kemudian puasa qada ini harus dilaksanakan di luar bulan Ramadan sebelum Ramadan berikutnya tiba. Kemudian yang ketiga itu ada puasa nazar. Puasa nazar ini termasuk puasa yang wajib karena seseorang telah berjanji atau bernazar untuk berpuasa jika suatu keinginannya tercapai. Contohnya seperti jika seseorang bernazar akan berpuasa 3 hari jika lulus ujian, maka puasa tersebut menjadi wajib baginya jika ia lulus. Kemudian yang puasa sunnah secara definisi sendiri itu adalah puasa yang sangat-sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, Nabi besar kita. Jika dilaksanakan, akan mendapatkan pahala. Namun jika ditinggalkan, tidak berdosa juga. Puasa sunnah ini tuh menjadi penyempurna bagi ibadah puasa wajib dan mendapat pahala serta kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Contohnya itu puasa Senin Kamis. Hmm, Apabila seseorang bisa memilih untuk berpuasa setiap hari Senin dan Kamis, misalnya ia berpuasa pada hari Senin, minggu ini, lalu berpuasa lagi pada hari Kamis, minggu ini dan seterusnya. Jadi hanya puasa pada hari tertentu yaitu Kamis dan Senin. Kemudian ada puasa ayam unggut. Puasa lain itu seseorang dapat melakukannya pada tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Hijriah. Misalnya di bulan Syawal, ia berpuasa pada tanggal 13, 14, 15 pada bulan Syawal. Kemudian yang ketiga, itu ada puasa Syawal, di mana setelah merayakan Idul Fitri pada 1 Syawal, seorang berpuasa selama 6 hari di bulan Syawal, ia bisa memilih untuk berpuasa secara berturut-turut atau terpisah-pisah, asalkan masih dalam bulan Syawal. Kemudian kita akan next ke nomor 4. Pertanyaan nomor 4 ini kita disuruh menjelaskan definisi dan perbedaan zakat fitrah, zakat mal, infak, sedekah, dan wakaf. Kita langsung saja ke inti pembahasannya. Mulai dari definisi dari setiap kategori yang disebutkan tadi, mulai dari zakat mal. Zakat mal, di mana zakat mal ini adalah zakat harta benda dan zakat yang wajib dikeluarkan atas harta yang telah dimiliki secara penuh selama 1 tahun dan telah mencapai nisab atau kadar minimum harta yang wajib dizakati. Dan zakat mal ini diwajibkan bagi setiap muslim yang punya harta dan sudah mencapai nisab dan haul, serta memenuhi syarat-syarat lainnya. Kemudian definisi dari yang kedua itu infak, di mana secara etimologi infak berarti keluar atau mengeluarkan suatu harta untuk kepentingan baik atau buruk. Secara terminologi, infak adalah mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang diperintahkan Allah SWT seperti memenuhi keluarga, menuntut ilmu, atau membantu fakir miskin. Dan infak ini selalu berkaitan dengan pemberian materi. Kemudian definisi yang ketiga itu sedekah, di mana secara etimologi sedekah itu berarti benar atau jujur, yang menunjukkan kebenaran iman seseorang melalui pengeluaran hartanya di jalan Allah SWT. Dalam terminologi, pengertian sedekah selaras dengan infak, namun sedekah itu terkadang juga diartikan sebagai bantuan non materi atau ibadah fisik non materi seperti menolong dengan tenaga, pikiran, mengajarkan ilmu, berzikir atau hubungan suami istri yang halal. Kemudian yang keempat, definisi dari wakaf sendiri, eh, secara etimologi wakaf berarti menahan, menghentikan, melarang, atau mencegah. Yaitu menahan harta untuk diwakafkan atau tidak dipindah alihkan secara terminologi. Dan wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa menghabiskan pokoknya dan digunakan untuk kebaikan. Wakaf juga berarti penahanan kepemilikan atas harta untuk segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah SWT. Dan harta harta wakaf tetap mempertahankan asal usulnya dan hanya memanfaatkan hasilnya. Kemudian kita langsung ke perbedaan utama antara zakat fitrah, zakat mal, infak, sedekah, dan wakaf. Di mana yang pertama itu ada dari hukumnya, di mana zakat fitrah dan mal. Mal itu wajib, jika ditinggalkan akan mendapatkan sanksi atau ancaman berat dari Allah SWT. Kemudian jika infak, sedekah, dan wakaf itu semua. Karena jika ditinggalkan, kita tidak berdosa. Kemudian yang perbedaan utama yang kedua itu pemberian manfaat. Dan contoh kasus zakat, pemberian zakat itu haruslah orang yang mampu dan memenuhi kriteria tertentu. Sedangkan infak, sedekah, wakaf, itu pemberiannya fleksibel, artinya orang kaya atau miskin bisa menaikkannya. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu penerimaan manfaat. Zakat. Penerimaan zakat telah ditentukan secara spesifik dalam 8 golongan yang disebutkan dalam Al-Quran yaitu fakir miskin, ahli zakat, mualaf,
budak atau hamba saya, dan guri, orang yang berutang. Kemudian ada fisabilillah dan ibnu sabil. Kemudian penerimaan manfaat dari 14.3 itu penerimanya tidak memiliki kriteria khusus, bisa dibilang fleksibel. Kemudian untuk wakaf, penerimanya adalah orang atau instansi yang mampu mengelola aset wakaf dengan hasil pandangan yang diberikan kepada masyarakat secara berkelanjutan, mazir atau pengelola. Contohnya seperti kayak pembangunan masjid, itu ada yang namanya wakaf. Kemudian perbedaan yang keempat itu dari waktu pelaksanaan, di mana dari zakat sendiri itu waktu pelaksanaannya ditentukan. Ya, zakat fitrah itu wajib dikeluarkan pada bulan Ramadan sebelum saat Idul Fitri, sedangkan zakat mal jika hartanya telah mencapai batas waktunya sudah genap setahun, itu bisa menjadi syarat waktu pelaksanaan. Kemudian yang kedua itu ada infak, sedekah, dan wakaf, di mana dia tidak memiliki waktu khusus, sehingga kapanpun bisa ditunaikan, bisa dibilang fleksibel. Kemudian perbedaan kelima itu objek pemberian atau harta bendanya, di mana zakat, infak, dan sedekah itu hartanya harus langsung disalurkan kepada masyarakat yang berhak atau mustahil. Sedangkan wakaf, harta wakafnya harus dijaga, dipelihara, diberikan dan dikelola untuk menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara berkelanjutan, dan pewakaf tidak dapat lagi menarik balik karena harta itu secara garis besar. Kemudian kita lanjut ke nomor 5, di mana pertanyaannya itu adalah jelaskan tata cara perhitungan zakat mal, zakat perdagangan, dan zakat pertanian. Oke, kita akan menjadi zakat mal dari emas, perak, atau uang, di mana nisabnya itu 85 gram, emas murni, dan haulnya itu 1 tahun, dan tarifnya 2,5%. Contohnya, jika punya emas nilai 90 juta, maka zakatnya itu sama dengan 90 juta kali 2,5%. Dan 2,5% dari 90 juta adalah 2,25 juta. Kemudian selanjutnya ke zakat perdagangan, di mana nisabnya disetarakan dengan emas 85 gram. Haulnya itu sama dengan 1 tahun, dan tarifnya 25%. Sama aja dengan zakat mal. Dan contohnya yaitu seperti laba usaha 100 juta, maka zakatnya itu sama dengan 2,5% kali 100 juta. Itu sama dengan 2,5 juta. Kemudian untuk zakat pertanian, di mana nisabnya itu sebesar 653 kilogram gabah ataupun beras dengan tarif 10% jika pengairan alami, kayak hujan atau sungai. Sedangkan jika pengairannya itu buatan, maka tarif dia itu 5%. Contoh nyatanya itu seperti hasil panen 200 kilogram dengan irigasi alami itu zakatnya sama dengan 10% kali 700 kilogram, misalnya 70 kilogram beras atau setara uang. Jadi kurang lebih itu adalah jawaban dari saya, dan apabila ada kesalahan kata ataupun hal lain yang tidak mengenakan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.